Pemirsa, majunya Gibran Raka Buming Raka ke gelanggang Pilpres memicu kekhawatiran penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan putra Presiden Jokowi di Pilpres 2024. Janji Jokowi untuk netral dan tidak memihak salah satu pasangan Capres-Cawapres dipertanyakan. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ahmad Doli Kurnia, Waketum Partai Golkar, Nusyirwan Sujono, Ketua DPP PDIP, dan analis politik Paramadina, Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam, Bang Doli, Mas Nusyirwan, dan juga Mas Umam. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, sebelum kita mulai diskusi, kita tadi juga sudah menyimak begitu ya pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyatakan bahwa Gibran ini dari merah sudah menjadi kuning, sudah ada kode dari Mas Hasto. Jadi betulkah Gibran sudah resmi menjadi kader Golkar, Bang Doli? Bang Doli, baik, sepertinya belum bergabung bersama kami ya. Saya kalau begitu ke Mas Nusyirwan dulu. Mas Nusyirwan, ketika Mas Hasto sudah menyampaikan Gibran pamit ke Mbak Puan, jadi bisa dipastikan Gibran sudah bukan lagi kader PDIP. Betulkah demikian? Artinya PDIP bersama koalisi sudah tidak lagi mengharapkan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud bersama Pak Jokowi? Ya Mbak, coba diulang. Suaranya putus-putus. Baik, saya ulangi, ketika Mas Hasto, Sekjen PDIP, sudah menyampaikan Gibran pamit ke Mbak Puan. Jadi bisa dipastikan Gibran sudah bukan lagi kader PDIP saat ini? Ya, pada saat setelah pengumuman mendeklarasikan sebagai calon wakil presiden, sebetulnya secara otomatis Gibran sudah bukan anggota PDI Perjuangan lagi. Itu posisi yang jelas bahwa ketentuan partai memang demikian. Jadi tidak perlu lagi harus ditanyakan soal mekanisme mundur dan sebagainya. Tapi pada saat posisinya sudah seperti yang kita semua ketahui saat ini, maka otomatis Gibran sudah bukan anggota PDI Perjuangan lagi. Oke. Sudah jelas bahwa Gibran bukan anggota PDIP lagi. Artinya PDIP pun bersama koalisi sudah tidak lagi mengharapkan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud bersama dengan Pak Jokowi. Mas Nusyirwan? Ya, kalau apakah ini perlu diperjelas kembali? Tentu kan semua sudah memahami posisi politik koalisi itu di sebelah mana, siapa saja anggotanya dan sebagainya. Maka tentu karena PDI Perjuangan bersama dengan P3, bersama dengan Hanura, bersama dengan Perindo, dan juga dengan beberapa partai lain yang mengusung, itu tentu sudah memahami posisi politik seperti ini. Maka kami siap menghadapi apapun yang sesuai dengan keputusan yang sudah dilakukan oleh masing-masing koalisi, dan itu semua prosesnya sudah berjalan. Baik, siap menghadapi bahwa secara elektoral tidak akan lagi ada sosok Jokowi di PDIP begitu ya? Ya, kalau soal itu tentu bahwa kita semua sudah paham lah. Tidak perlu lagi harus bertanya-tanya. Oke, semua sudah paham, tidak perlu lagi dipertanyakan. Saya kalau gitu ke Bang Doli. Bang Doli, tadi dikatakan oleh Mas Nusyirwan bahwa memang Gibran sudah sangat jelas otomatis sudah keluar dari PDIP. Jadi sudah resmikah bahwa Gibran saat ini adalah kader Golkar? Kami kalau bicara soal posisi keanggotaan partai dari saudara Gibran, sebetulnya itu kembali kepada saudara Gibran sendiri ya. Yang kami tahu bahwa ya malam ini mungkin saya baru tahu diperjelas bahwa saudara Gibran bukan lagi kader PDIP. Tapi pada saat waktu kami mendaftarkan saudara Gibran berpasangan dengan Pak Prabowo, kami masih menganggap saudara Gibran itu belum ada pernyataan resmi dari yang bersangkutan untuk menyatakan keluar dari kader PDIP atau tidak. Nah, jadi soal ke Golkar itu juga kami kembalikan sebetulnya kepada saudara Gibran, ya, apakah kemudian keluar secara resmi dari sebagai kader PDIP, kemudian mau memilih ke partai mana, ya, sampai sekarang sejauh ini
eh, kami belum pernah membicarakan itu secara resmi ya, soal status keanggotaan kepartaian dari saudara Gibran. Dan itu kembali semuanya sepenuhnya itu kan masing-masing punya hak konstitusi ya, Oke. mau seseorang itu mau bergabung ke partai politik mana. Hmm. Kembali kepada Gibran ya, ataukah memang sebetulnya sudah masuk menjadi kader tapi ditutup-tutupi dulu di hadapan publik karena kan menunggu pernyataan resmi dari PDIP nih, yang baru saja malam ini tadi Mas Nusirwan juga menyatakan. Alah, kita buat untuk apa menutup-nutupi sesuatu yang memang kalau memang jelas ya saya kira kan tidak perlu ditutup-tutupi. Dan itu kan semuanya tergantung kembali kepada orang. Saya memilih partai A itu kan untuk apa juga ditutup-tutupi. Semua juga orang akan tahu. Tetapi kan apa namanya sebaliknya sebuah partai atau partai Golkar katakanlah nggak perlu mengumumkan atau bahkan mengklaim kalau misalnya saya seorang partai Golkar. Jadi soal keanggotaan seseorang itu kan itu kembali kepada hak konstitusi seseorang dan itu nggak bisa ditutup-tutupi dan untuk apa juga ditutup-tutupi gitu. Oke, saya ingin ke Mas Umam. Mas Umam, salah satu kekhawatiran publik Gibran masuk gelanggang Pilpres adalah abuse of power ketika Jokowi bilang akan mendukung semua paslon. Apakah itu adalah jaminan bahwa Jokowi akan netral? Iya, terkait dengan konteks netralitas Joko Widodo, dalam konteks ini tentu harus kita letakkan pada dua basis penilaian yang berbeda. Dalam satu sisi, Joko Widodo adalah seorang individu yang juga menjadi bagian dari ayah biologis dari salah satu kontestan, yaitu Gibran, yang menjadi cawapres Pak Prabowo. Tetapi di saat yang sama melekat sebuah amanah konstitusional sebagai Presiden RI yang ketujuh, yang saat ini masih in ruling power, masih sit in presiden. Nah, oleh karena itu di level itu berkaitan dengan konteks netralitas, maka harus kita cermati lebih dulu pada level mana, pada porsi seperti apa kemudian Pak Jokowi sendiri akan melakukan, memberikan dukungan, memberikan support dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk kepada undang-undang pemilu, memang diakui atau tidak, presiden secara pribadi diberikan hak untuk memberikan dukungan pada salah satu kandidat capres-cawapres. Tetapi ketika kemudian melakukan dukungan itu sifatnya adalah betul-betul dalam konteks domain privat, bukan dalam konteks domain publik ketika dia berada dalam porsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Oleh karena itu, presiden sendiri harus bisa memilah secara clear di mana kemudian dia berpihak, porsinya seperti apa. Sehingga jangan sampai kemudian menggunakan otoritas dan juga instrumen kekuasaan sebagai alat politik untuk memenangkan satu dua pihak tertentu. Terlebih dalam konteks ini, diakui atau tidak, memang hadirnya Gibran sebagai bagian dari kontestan kemudian membuka cukup banyak spekulasi seolah kemudian Pak Jokowi terbuka kemungkinan akan menggunakan powernya, pengaruhnya sebagai presiden untuk memenangkan katakanlah Prabowo Gibran. Nah di level ini Mbak yang harus kita cermati lebih lanjut, tetapi memang diakui hadirnya Gibran sebagai salah satu kontestan, maka akan menghadirkan sebuah pertaruhan besar. Bukan hanya bagi Gibran seorang, tetapi juga bagi keluarga besar Pak Jokowi. Kalau sampai Gibran kalah, maka yang mendapatkan impact secara politik bukan hanya Gibran, tetapi juga keluarga besar Pak Jokowi. Besarnya pertaruhan itu, maka kemudian memungkinkan terjadinya mobilisasi kekuatan, mobilisasi pengaruh yang cukup besar, yang barangkali kemudian bisa menciptakan sebuah potensi abuse of power dalam proses politik di pemilu 2024 nanti. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto berikut ini. Tadi saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum
beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu, maka kemudian karena PD Perjuangan ini juga lahir dengan suatu semangat untuk membangun demokrasi yang sehat, yang taat pada konstitusi, maka PD Perjuangan bersama rakyat Indonesia memilih tegak lurus pada konstitusi. Itu sikap yang diambil oleh PD Perjuangan. Jadi berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Oke, Bang Doli bisa mengomentari terkait tadi pernyataan dari Mas Hasto. Jadi dinamika yang berkembang belakangan ini tidak lepas dari narasi perpanjangan masa jabatan dan Presiden 3 periode. Apakah dengan masuknya Gibran ini sebagai cawapres mewakili rencana tersebut sebetulnya, Bang Doli? Saya kira ya tentu itu perlu dikonfirmasi dan diklarifikasi ya. Kenapa sekarang tiba-tiba informasi itu baru dimunculkan, ya, disampaikan, ya, setelah ada pendaftaran 3 calon wakil presiden yang salah satunya adalah putranya Pak Presiden. Nah, kalau misalnya kemudian informasi itu didapatkan sejak lama, nah kenapa nggak dulu disampaikan? Dan kita kan harus juga memahami siapa saja itu. Nah, dan menurut saya kan isu itu udah nggak lagi tidak lagi selaras dengan situasi sekarang. Kita ini sekarang sudah memasuki tahapan pemilu yang sudah hampir di ujung-ujung, tinggal 110 hari lagi. Kemarin tanggal 19 sampai tanggal 25 Oktober sudah terdaftar, ada 3 calon pasangan capres dan cawapres. Jadi pemilunya insya Allah sudah pasti jadi. Dan kami, saya lah misalnya di Komisi 2 yang memang mitra kerjanya adalah teman-teman penyelenggara pemilu, selama ini terus melakukan koordinasi, berproses. Kami merancang pemilu ini sejak 2 tahun setengah yang lalu, berkoordinasi terus. Setiap ada peraturan teknis kami segera melakukan dengan cepat, dan saya mewakili partai politik juga, dan ada 8 fraksi lagi yang mewakili 8 partai politik yang ada di parlemen. Semuanya jalan, tidak ada kemudian kemarin kami diinstruksikan atau kemudian diberi pesan gitu untuk kemudian membicarakan yang menghambat proses pemilu ini. Jadi menurut saya sekarang kita moving forward aja, kita jalan ke depan. Bang Doli, tapi kan kalau kita mundur sedikit saja ke belakang, bahwa publik juga mengingat Golkar ini salah satu partai yang mendukung jabatan presiden 3 periode. Nah, mengaitkan dengan hal tersebut, apakah Gibran ini sebagai opsi jalan yang bisa dimuluskan? Akhirnya yang digolkan adalah opsi Gibran sebagai cawapres begitu? Enggak, itu data dari mana Golkar mendukung 3 periode itu? Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa saya ini wakil ketua umum dari Partai Golkar, ketua Komisi 2. 2,5 tahun ini kami merancang pemilu ini tetap, dan kami yang menetapkan 14 Februari 2024. Gitu. Nah, fakta mana yang menunjukkan bahwa partai kami mendukung 3 periode? Kami tahu, Golkar tahu, negara ini negara hukum, semuanya diatur dalam konstitusi. Konstitusi kita mengatakan 2 periode, gitu ya. Dan kami sudah tunjukkan, saya yang memimpin langsung penetapan tanggal 14 Februari itu. Dan sampai sekarang kami mengawal terus proses yang berjalan hingga tahapannya tinggal 110 hari ini lagi. Gitu. Jadi makanya menurut saya kalau kita kembali ke belakang, yang tentu itu informasinya perlu diuji ya kebenarannya, gitu. Tapi kalau berkaitan dengan Partai Golkar, saya tegaskan sekarang, ya, kami adalah partai yang memahami konstitusi. Konstitusi mengatakan 2 periode, dan itu kami tunjukkan dengan mempersiapkan pemilu dengan baik.
Dan saya tahu Oke. proses itu karena saya yang ikut terlibat langsung. Baik, baik. Saya ke Mas Nusirwan. Mas Nusirwan, Mas Hasto akui PDIP di lobi Pak Lurah gitu ya bahasanya lewat menteri untuk memuluskan presiden 3 periode. Rentetan peristiwa agenda ini bisakah dipisahkan atau memang Gibran sebagai cawapres adalah jalan keluar dari opsi sebelumnya yang gagal yaitu presiden 3 periode itu? Mas Nusirwan, boleh di-unmute dulu audionya? Iya, Mbak. Oke, silakan Pak Nusirwan. Jadi pertanyaan ini tentunya keluar ini dari pembahasan sore ini yang berkaitan dengan netralitas. Kalau yang ditanya yang netralitas saja saya jawab. Kalau yang sudah dijelasin ya sudah itu yang disampaikan oleh Sekjen tadi. Coba ditanya yang lain yang berkaitan dengan pembahasan sore ini. Tapi yang dinyatakan oleh Pak Sekjen tadi membenarkan bahwa ada PDIP sempat didatangi oleh menteri begitu ya, kemudian menyampaikan pesan dari Pak Lurah. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Hasto yang kita putarkan juga cuplikannya, Mas Nusirwan. Iya, kalau sudah disampaikan oleh Sekjen tentunya itulah yang disampaikan itu masa saya beda dengan apa yang akan saya katakan. Jadi itu ya itu yang sudah disampaikan oleh Sekjen tentunya kondisinya seperti itu. Jadi apa maksudnya kaitannya dengan pembahasan ikut pilpres, presiden bisa netral, kaitannya dengan pertanyaan ini di sebelah mana nih netralitasnya? Oke. Tapi sebetulnya yang ingin kami tanyakan adalah rentetan peristiwa dari yang sebelumnya gagal begitu ya dengan agenda tersebut, kemudian muncul lagi agenda ini. Tapi tidak apa-apa, saya akan ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana kemudian Anda melihat ketika rentetan peristiwa sebelumnya dengan saat ini yang tadi juga sudah kita bahas bahwa sebelumnya agenda 3 periode yang disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, kemudian menyusul sekarang realitanya adalah Gibran menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Mas Umam. Ya, saya coba mencermati dan juga menangkap asbabul wurudnya dari proses yang ada tadi disampaikan oleh Mas Sekjen, Pak Hasto, yang saya pahami bahwa titik pisah dari Jokowi dengan PDIP dalam konteks Pilpres 2024 salah satunya adalah dipicu oleh munculnya aspirasi di lingkaran kekuasaan presiden yang menginginkan adanya beberapa ide mulai dari tunda pemilu sampai presiden 3 periode. Tetapi diakui atau tidak, PDIP memang salah satu partai yang cukup disiplin ketika kemudian memberikan penolakan terhadap ide itu untuk tetap kembali kepada konstitusi, dan waktu itu ide itu juga ditolak juga oleh Partai Demokrat yang juga sejalan dengan cara pandang dan juga assessment dari PDIP, juga Nasdem juga waktu itu yang kemudian juga memberikan penolakan secara tegas terhadap ide presiden 3 periode. Nah, situasi ini yang tampaknya dibaca oleh teman-teman untuk mencermati sebenarnya di mana titik pisahnya. Nah, kalau misal kemudian ide presiden 3 periode kemudian tunda pemilu seolah kemudian tidak berhasil, operasi politik yang dijalankan tidak sukses, maka kemudian hadirnya Gibran sebagai salah satu kontestan dalam konteks ini adalah cawapres dari Pak Prabowo dianggap sebagai continuation atau keberlanjutan dari ide besar lama itu yang kemudian salah satunya ditujukan untuk memberikan panggung secara luas pada lingkaran terdekat Pak Jokowi atau dalam konteks ini untuk memberikan proteksi dengan menguasai kekuasaan lagi pada periode yang akan datang. Okay. Nah, kalau misal memang betul itu situasinya, maka ini yang kemudian perlu diantisipasi. Jika memang pencawapresan Gibran sudah atas sepengetahuan Pak Jokowi, sudah dikonsultasikan dengan Pak Jokowi, sudah disimulasikan bersama Pak Jokowi, maka kemudian ini yang kemudian menjadi pertanyaan dari redaksi barangkali, bahwa bagaimana dengan netralitas kekuasaan yang ada? Apakah kemudian kalau misal itu menjadi aspirasi politik dari seorang Pak Jokowi, apakah kemudian kekuasaan akan disalahgunakan untuk mendukung, mensupport, dan mensukseskan pasangan Prabowo Gibran atau tidak? Nah, sekali lagi untuk menjawab itu, Mbak, secara normatif di Undang-Undang Pemilu, tepatnya di pasal 304 ayat 1, 2, 3, dijelaskan secara clear bahwa
presiden dan wakil presiden memang diberikan hak untuk berkampanye, memberikan dukungan. Itu tertera clear di dalam pasal 299. Tetapi di pasal 304 di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu juga digariskan secara tegas tentang larangan. Kalau misal kemudian memberikan dukungan sedang berkampanye, maka fasilitas kekuasaan negara harus dilepaskan. Adapun yang masih melekat pada individu presiden adalah hanya fasilitas protokoler, fasilitas kesehatan dan keamanan. Adapun kemudian yang lain, infrastruktur kekuasaan yang lain, kendali atas Polri, TNI, BIN, birokrasi, bansos, semuanya itu harus dilepaskan. Nah, di level inilah kemudian netralitas kekuasaan harus dijaga betul supaya kemudian tidak menjadi instrumen yang justru menguntungkan kelompok tertentu atau merugikan kelompok tertentu. Nah, di level ini basis prinsip-prinsip dasar demokrasi diharapkan tetap tegak tanpa kemudian dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan yang justru memiliki cara pandang yang agak sempit di sana. Baik, kita nantikan netralitas dari Presiden Jokowi terhadap kontestasi Pilpres 2024 ini. Terima kasih Mas Umam, kemudian juga Mas Nusirwan dan Bang Doli atas diskusinya malam ini di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.